Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Aceh Documentary. Oke, di session kali ini kita harap kepada pemirsa yang ada di rumah, saudara-saudara Lumrah Bandung, di tengah kondisi wabah COVID-19 ini atau Corona, kita tetap jaga diri, jaga jarak, ikuti instruksi pemerintah, baik batat, baik kerhulai, baik embung. Akan genang di batabo masa tapi pikir kira bet bago handa dengar baru tanpa pakai. Okey, semoga kita sehat semua dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di sini sudah hadir narasumber kita Bang Kausar. Assalamualaikum Bang Kausar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang Kausar? Belakangan ini ngapain aja nih Bang? Alhamdulillah kita selama jadi pengangguran ya. Oke, ini saya dengar Bang, ini kemarin Abang juga terpilih salah satu pengurus partai politik tingkat nasional ya, pengurus pusat nih. Ya. Kalau nggak salah ini Bang sekretaris bidang politik dan pemerintahan ya. Ya. Bisa dicerita Bang, tiba-tiba dari partai Aceh terus lari ke Partai Demokrat dan dapat posisi strategis juga tuh. Nggak tahu, tapi kan mungkin sudah suratannya seperti itu. Jadi tiba-tiba ada jadi pengurus pusat Partai Demokrat. Ya alhamdulillah, mungkin karena ada kepercayaan dan juga mungkin ini satu ujian. Semoga diberikan kemampuan kepada kita untuk bisa mendrive amanah yang telah diberikan ini. Oke, ini nampaknya ini takdir Tuhan nih kayaknya Bang ya. Ya, Tidak pasti. ada usaha apapun Bang sampai bisa dapat posisi di sana doang. Ya pasti ada usaha lah, kan nggak mungkin sesuatu tanpa usaha. Artinya saya di Demokrat bisa mungkin 2 tahun ya, 2 tahun. Alhamdulillah ikut caleg kemarin dan juga berkat teman-teman di lokal di Aceh maksudnya dan juga nasional. Pak SBY sendiri, AHY, kami juga buat cakra AHY itu sama Faisal. Ketika AHY lagi di awal untuk pencalonan ke calon presiden, saya juga sudah terlibat. Kita sudah kenal jauh-jauh hari. Sudah kenal jauh hari, pernah ikut AHY keliling Pulau Jawa, kemudian juga pernah ya diskusi dengan yang mendalam dengan Pak SBY, Ibu Ani Yudhoyono almarhumah gitu. Sepertinya ada pikiran yang mempertemukan sampai ada di tingkat DPP lah Bang ya. Pastinya begitu, karena teman-teman di Demokrat itu memang tanpa saya menjadi bagian daripada Demokrat, mereka sudah jadi teman-teman kita. Gitu kan. Ada Bang Andi Malarangeng misalnya. Nah, beliau memang dari dulu sebelum beliau jadi menteri, beliau kan juga bagian daripada perjuangan reformasi 98 dulu. Oke, ini jaringan angkatan Jaringan 98 lama lah. jaringan lama lah. Ada Andi Arief juga, ada Bang Rahlan, kan? Ada Bang Rifki kalau kita yang sekarang yang jadi sekjen, kan? Dapil Aceh lagi ya. Dapil Aceh lagi. Nah, jadi sebenarnya politik ini kan sangat sederhana sebenarnya. Dia hanya soal pertemanan dan persaudaraan. Yang lain itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu bagaimana dengan statement tidak ada kawan, tidak ada lawan, yang ada kepentingan di partai politik itu? Ya, itu kan politik memang seperti itu. Tapi persahabatan tetap ada lawan. Persahabatan dan persaudaraan, saya pengalaman saya berpolitik artinya meskipun kadang kita berbeda ya. Berbeda secara kepentingan, berbeda secara secara pendapat, visi dan misi, tapi semuanya kan terangkum dalam persaudaraan dan pertemanan, sehingga kita bisa saja kita tidak bertemu di sebuah ide, tapi kita akan bisa bertemu di ide yang lainnya, atau kita tidak akan pernah bisa bertemu dengan semua ide dan semua kepentingan, tapi kan kita bisa ketemu di meja makan, kita bisa ketemu di warung kopi, minum kopi. Ya, artinya ya manusia ini tentu diciptakan Tuhan untuk selalu bisa berkomunikasi sesama. Hablum minanas lah, hubungan manusia dengan manusia. Manusia dengan manusia, dan tentu Tuhan juga menciptakan banyak wasilah, banyak momentum, banyak
ruang di mana kita bisa mengaktualisasikan kemanusiaan kita. Oke, terlepas dari itu semua juga kita selaku masyarakat Aceh juga harus berbangga diri lah ya, karena selain dari katanya Partai Nasdem juga partai orang Aceh lah, orang Aceh secara keturunan, dan di Demokrat juga ini di periode ini juga banyak lah orang Aceh, termasuk Bang Kosar lah salah satunya yang jadi pengurus pusat lah. Artinya ini tidak lepas juga demi Aceh itu sendiri di masa depan lah Bang ya. Oke, nah ini kita akan bincang-bincang nih Bang, wakil rakyat ngapain aja ini dalam konteks Aceh nih. Ini Bang Kosar ini kan yang selalu mungkin di media massa orang yang selalu sangat kontroversial di kalangan publik lah, di masyarakat. Terutama yang saya ingat tuh Bang saat momentum selesai pilkada nih. Bang Irwandi dan Mualim saat itu, dan ada juga beberapa calon lain, tapi saya fokus di dua itu. Nah, sebelum KIP mengumumkan, Mualim sudah duluan bertemu dengan Bang Irwandi. Nah, dengar-dengar sosok di balik pertemuan itu adalah Bang Kosar. Dan juga dengar-dengar kabar lagi sampai media juga hadir di situ, dan Bang Kosar sengaja meminta kepada media untuk tidak mempubliskan berita ini setelah 3 hari kemudian. Artinya ini di stop dulu beritanya, 3 hari kemudian baru bisa dipublis. Ini bisa diceritakan nggak kejadian-kejadian saat itu? Ya, sebenarnya kan ya ini kan soal pertemanan saja juga. Misalnya saya dengan Bang Irwandi sudah temanan dari dulu, dari zaman konflik. Ya, kemudian sudah sangat dekat ketika Bang Wandi juga bagian daripada GAM, kita juga bagian daripada GAM, terlibat. Kemudian kita dipertemukan oleh banyak kegiatan sebelumnya ketika masih konflik, termasuk ketika Bang Wandi setelah tsunami lari ke Jakarta, saya orang yang ikut ditelepon untuk diajak bertemu, misalnya sampai segitu dekatnya. Tapi kan saya dengan Bang Wandi secara politik tidak pernah bertemu. Tahun 2006 misalnya ketika Bang Wandi mencalonkan diri sebagai gubernur, ya saya dukung sebelah H2U ketika itu. Terus itu ketika kedua Bang Wandi juga mau running sekali lagi untuk gubernur di tahun 2012. Di tahun 2012 ya saya sebagai sekretaris pemenangannya Mualim dan Dr. Zaini, artinya sangat opposite daripada Bang Wandi. Nah, tapi meskipun demikian, dari segala pertentangan antara saya dengan Bang Wandi ketika itu, Bang Wandi itu ketika beliau jadi gubernur pertama sekali, beliau itu menjadi saksi nikah adik saya. Nah, padahal Bang Wandi tahu saya bagaimana saya dengan beliau. Ini hubungannya juga udah jadi hubungan keluarga nih ya. Iya, artinya kan secara politik jelas Bang Wandi tahu saya nggak akan bisa sama dengan nggak senang sama Bang Wandi. Itulah bahasa kasarnya. Itu dalam konteks politik dalam aja. Dalam konteks politiknya si Kosarnya dilawan ke tadi. Nah, tapi dalam konteks keluarga, kemanusiaan kan, ya Bang Wandi juga ya pernah jadi saksi nikah daripada adik perempuan saya. Gitu. Artinya begitulah Bang Wandi. Nah, ketika pilkada kemarin kan seperti itu. Artinya Bang Wandi menang dan saya juga sudah cek semuanya situasi bahwa ya memang ini kenyataannya seperti itu. Bahwa Bang Wandi sudah menang gitu kan. Data di internal Abang ini udah meyakinkan bahwa saya yakin cek kiri kanan dan semuanya bahwa Bang Wandi sudah menang. Mau nggak mau ya inilah gubernur kita. Nah, tinggal bagaimana membangun komunikasi. Nah, tentu kan Aceh kan perlu satu kedewasaan, kolektivitas ya, di samping perbedaan yang kita miliki, kepentingan yang kita miliki. Tapi kan ujung-ujungnya setiap kepentingan itu harus bertemu. Nah, setiap kepentingan itu harus dipersatukan. Nah, nggak mungkin kepentingan itu jalan masing-masing. Karena ketika semua kepentingan jalan masing-masing, yang kita khawatirkan tidak ada satu kepentingan pun akan terakselerasi dengan baik. Nah, kenapa tidak setiap kepentingan kita negosiasikan?
kita kompromikan. Nah, persis seperti Aceh GAM berkompromi dengan Republik. Nah, kan kita pertemukan apa yang awal ide itu Bang kok bisa misalnya ini apakah ini inisiatif langsung dari Abang sehingga Abang mengambil sikap ini harus bertemu nih Bang Wandi ini saat itu? Iya, sebenarnya kan Bang Wandi memberi sinyal sebenarnya. Oke, ini sinyal seperti Bang apa? Bang Wandi memberikan sinyal di Facebook ya. Bang Wandi tag saya bahwa ini sudah selesai katanya. Oke, ini ada kode-kodenya yang bisa Abang pahami lah ya. Saya lihat ini kode. Oke. Kan sebagai apa namanya? Sebagai politisi mungkin ketika Bang Wandi men-tag dan dia hanya men-tag saya lewat status Facebook Bang Wandi, terus Bang Wandi bilang bahwa pilkada sudah selesai, bagaimana kita membangun Aceh, gitu kan. Nah, di satu sisi Bang Wandi memberikan sinyal bahwa ia ingin bicara, kan. Nah, dia ingin berbicara dengan Mualim tentunya, dan sinyal ini yang saya tangkap. Dan bagaimana Mualim saat itu merespon? Iya, artinya kan begini. Sebenarnya di lapangan juga, artinya ketika itu saya di lapangan, kekerasan semakin meningkat. Oke. Sebenarnya saya didorong oleh kekerasan yang meningkat di lapangan. Artinya ada hal yang lebih fatal. Ada hal yang lebih fatal. Ada kejadian penembakan tim suksesnya Bang Irwandi di Penarun, Aceh Timur. Ya. Adanya penembakan di PD. Ada beberapa insiden, tapi memang tidak mengorbankan orang. Nah, terus ada grup-grup yang bergerak, ya kan? Ada grup-grup yang bergerak, khususnya dari kita nih, dari Partai Aceh, ya kan? Yang tidak puas dengan pilkada ini, karena kan dalam mindset kita Partai Aceh ketika itu bahwa kita dicurangi dalam pilkada kemarin. Kita dicurangi. Nah, sehingga teman-teman di lapangan melawan kecurangan ini. Ya, melawan dengan secara hukum misalnya, ya kita juga nggak percaya karena dalam pandangan kita ketika itu ini aparatur semua nggak di sebelah kita. Iya. Nah, negara nggak sebelah kita. Jadi sehingga muncullah perlawanan-perlawanan kekerasan di lapangan. Nah, kekerasan di lapangan ini yang membuat saya sebenarnya secara pribadi cukup prihatin. Artinya yang saya takutkan adalah kita ini dari konflik vertikal sebelumnya, kita dengan rakyat Aceh dengan negara, terus bisa berubah menjadi politik konflik horizontal, orang Aceh dengan orang Aceh. Ya, di internal di tingkat kampung sendiri juga. Di tingkat kampung, di tingkat persaudaraan, dan ini cukup berbahaya. Artinya secara keacehan ini setback. Nah, malah ini kan seperti dulu ketika ya sesama Aceh berantam kan, ketika pernah terjadi tahun 46 misalnya, di mana ada perang Cumbuk segala macam. Ini kan sesuatu yang harus dihindari, gitu, harus dihindari. Nah, bagaimana menghentikan ini? Menghentikan ini kan tentu harus ada tindakan yang sangat sangat akrobatik ya. Harus ada satu tindakan yang sangat akrobatik. Kalau bahasa saya ini persis seperti seseorang yang naik sepeda dalam kelajuan yang tinggi karena jalan yang menurun, terus dia tidak punya rem. Apa yang kita lakukan? Kita harus melemparkan kayu ke dalam ban itu, ke dalam jari-jari. Biasanya kalau di kampung Bang pakai rem dengan kaki. Hanya kaki. Hasil payah tarom kaye Jawa dalam jari-jari sepeda, langsung dia akan berhenti. Memang jatuh, tapi dia berhenti. Berarti ini posisinya memang harus seperti itu. Tapi Bang kan ada situasi memang secara psikologis politik masa pendukung di lapangan kan ini juga harus dipikirkan nih. Iya, dalam situasi yang sangat sangat memprihatinkan, situasi yang sangat darurat, hal seperti itu kita dituntut keberanian melakukannya. Oke, dan Abang menerima konsekuensi diterima ya? Konsekuensi harus diterima. Dan apa pada kemudian itu setelah itu Abang diberhentikan dari ketua fraksi, apakah efek dari itu? Efek dari itu. Itu konsekuensinya. Itu konsekuensi. Artinya saya tidak musyawarah kiri kanan karena kan soal waktu. Iya. Musyawarah berangin dan ini bisa berbahaya juga.
artinya jalan nggak akan terjadi apa-apa, kekerasan terus naik. Ya. Tapi kalau menurut pikiran saya ketika itu, kalau tiba-tiba di Serambi Indonesia dan media-media yang lain, kemudian muncul foto Mualim dengan Pak Irwandi, saya pikir ini pasti stop. Nah, kekerasan pasti stop. Setidaknya di bawah akan terjadi kegamangan selama 2 atau 3 hari. Nah, muncul, kemudian informasi terputus, selesailah kan. Ya, Bang. Setelah 3 hari kita bisa rasionalitas akan datang. Nah, biasanya seperti itu. Itu memang di set Bang, memang harus 3 hari dulu ini baru dipublikasi apa? Enggak, saya enggak set seperti itu sebenarnya. Yang saya set enggak 3 hari. Saya telepon teman wartawan segala macam. Saya bilang ini ada berita menarik, tapi Anda harus rem, jangan ada jangan muncul dulu di media. Oke. Karena yang saya takutkan itu media online. Online kan sangat cepat. Iya, ini cuma yang saya takutkan. Nah, jadi saya bilang ke teman-teman, boleh, karena kan yang saya undang itu semua media cetak. Saya tidak undang media online. Nah, sehingga ada protes dari teman-teman, wah Kossar kan diskriminatif segala macam. Kok yang media elit yang diundang media cetak. Saya takut kalau kita undang media online, informasi sangat cepat. Ya. Nah, ketika informasi sangat cepat, tentu ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan pertemuan ini. Sehingga kalau ada pihak-pihak tidak setuju dengan pertemuan ini, ada satu statement, ini akan terus berubah. Dan kenyataannya kan sebagian besar juga banyak yang tidak terima. Tidak terima, jadi akan berubah. Tapi kalau sudah muncul dicetak, kan, saya kan cara pikir saya konvensional saja. Ya. Kalau sudah muncul dicetak, menyekora hanya dari, nggak bisa kita tip X, nggak bisa kita stipo. Ya, online memungkinkan. Kalau online memungkinkan. Makanya kenapa saya nggak undang media online. Tapi juga saya tahu seperti Waspada misalnya yang kita undang juga, itu kan mereka punya media online juga. Serambi Indonesia punya juga media online juga. Ya saya bilang kita deal dulu, nggak boleh masuk ke media online kecuali besok setelah kita cetak dan beredar, udah besok naik. Oh, berarti ini harus kondisian di lapangan juga harus dibaca dulu lah ya. Iya, mereka setuju. Tapi efek itu Bang juga terasa, misalnya di pribadi lah, di daerah saya juga terasa sekali Bang, pasca pilkada itu. Untung ya, ini 2 tokoh ini bertemu. Kalau nggak bertemu, ini sangat mengerikan. Bahaya sekali. Saya karena muncul ketika itu, muncullah grup-grup kan, datang menemui saya. Kebetulan waktu itu kan saya sekretaris di Biren. Juga merangkap tim pemenangan Mualim di Biren. Terus datang bahwa ini ada perintah untuk melakukan keributan. Ini khususnya terhadap tim suksesnya Pak Irwandi. Wah, ini harus kita ini segala macam. Nah, saya kan takut gitu. Karena ketika itu hubungan saya dengan Mualim sendiri sebagai pimpinan itu sudah terputus. Nah, saya konfirmasi dengan Bang Darwis selaku ketua kita di Biren. Ya, Bang Darwis baru saja datang Mualim kemarinnya. Saya bilang apakah ada perintah khusus untuk melakukan hal-hal kekerasan misalnya? Nggak ada, beliau Bang Darwis sampaikan nggak ada perintah kita melakukan kekerasan, bakar ini bakar itu, nggak ada. Ini oknum. Artinya apa? Wah, berarti kan nggak ada perintah. Karena sehari sebelumnya Mualim datang ketemu Bang Darwis dan Bang nggak ada perintah itu. Berarti Bang ini ada yang bergerak di lapangan, saya sampaikan sama Bang Darwis. Ada yang bergerak di lapangan untuk merencanakan melakukan kekerasan. Dan ini tidak hanya di Biren, saya bilang, tapi juga di kabupaten-kabupaten yang lain. Ya kita kan punya teman-teman juga yang telepon-telepon. Bang Darwis bilang nggak ada. Pokoknya di Biren nggak boleh ribut, kata Bang Darwis. Dan cepat juga deklarasi untuk mendukung Sevan Nur ya saat itu ya. Iya, untuk pengakuannya. Iya, Biren nggak boleh ribut, katanya. Kalau di luar Biren mau ribut ya silahkan, itu bukan kewenangan kita. Tapi Biren nggak boleh ada keributan terkait dengan pemilu pilkada. Ya udah, saya menerjemahkan berarti ini ada unsur-unsur yang bergerak. Dan saya yakin ini bukan unsur dari Partai Aceh.
Ada unsur yang bergerak bukan dari Partai Aceh yang tujuannya malah kalau kekerasan terjadi yang Aceh. akan terciderai, yang akan jelek itu adalah Partai Aceh. Partai Aceh sangat merugikan. Partai Aceh akan sangat dirugikan karena ya mau tidak mau Irwandi sudah menang dan kita akan dicap sebagai orang yang tidak menghargai itu, tidak menerima kemenangan orang lain, tidak bisa berdemokrasi, PA macam-macam. Nah, dan ketakutan saya kalau kemudian PA melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan dan segala macam yang menggunakan senjata api, yang kita takutkan malah PA bisa dianggap sebagai partai terlarang ke depan. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini saya pikir bahwa ini adalah saatnya untuk bicara. Sehebat apapun perang itu semuanya diakhiri dengan pembicaraan. Dan PA kan tidak kalah menurut saya dalam perspektif saya. Kalau dalam perspektif saya, oke, PA kalah pilkada melawan Irwandi dan Pak Nova. Ya. Tapi yang harus dipahami PA itu punya 29 kursi di DPRA. Yang harus dipahami PA itu punya beberapa kabupaten kota yang bupati dan wakil bupatinya adalah PA. Yang harus dipahami jumlah kursi Partai Aceh di DPRK di seluruh Aceh itu masih lebih dominan. Artinya apa menurut saya PA itu ya tidak seperti dipahami dia sudah kalah gitu, enggak. Ya, kalahnya dalam perspektif tidak dapat. Kalahnya dalam perspektif pilkada. Pilkada aja, oke. Tapi kan pemerintahan kan bisa dilaksanakan tidak hanya oleh seorang gubernur. Gubernur ya. Tapi kan perlu DPR legislatif, juga, perlu DPRK juga, perlu bupati juga, wali kota juga, kan? Dan ini dimensi kita bicara. Ya kan? Dan saya pikir yang namanya politik ya bukan hanya soal bagaimana kita berkuasa saja, bagaimana kita mendominasi saja, tapi lebih penting dari itu menurut saya politik itu adalah bagaimana kita bisa mewarnai. Nah, politik itu bagaimana kita bisa mendrive apa yang menjadi keinginan kita meskipun kita tidak sebagai pemegang kekuasaan. Artinya jangan dibuat selalu tegang bahwa politik ini surprise kita. Iya. Dan saya pikir kalau Mualim dengan Irwandi bicara, semua akan tersampaikan, semua akan ternegosiasikan. Tapi ini Bang lagi beredar isu nih. Ini Bang Kossar begitu cepat nih. Misalnya ditunjuk menjadi ketua fraksi lah sebelumnya. Ini walaupun abang ini sebagai sekretaris di PA di wilayah Biren, tapi kedekatan abang sama Mualim ini dekat sekali. Seakan-akan Mualim ini hanya mendengar instruksi, apa informasi dan arahan dari abang. Ini seberapa dekat sih sebenarnya abang sama Mualim nih? Itu kan persepsi ya. Politik kita kan sangat ditentukan oleh persepsi. Selalu seperti itu kan. Persepsi ini kan selalu muncul karena foto, ya kan, mempersiapkan foto sangat dekat gitu. Nanti persepsi itu juga muncul karena jabatan. Tapi kan Bang menjadi ketua fraksi juga kan itu kewenangan. Iya. Mualim ini semua orang dekat sama Mualim. Nah, semua orang dekat sama Mualim. Artinya, ya saya pikir kan Mualim kan sebagai mantan panglima perang, ya beliau kan tahu dalam memposisikan orang itu di mana, dalam berkomunikasi dengan orang itu siap di mana. Nah, tentu orang-orang sekaliber Mualim ini kan semua orang pasti dekat. Tukang jualan nasi di pinggir jalan pun juga bisa dekat dengan Mualim. Tapi kan tidak sedekat kayak dengan abang mungkin. Ya mungkin soal kerja aja. Soal kerja. Jadi kebetulan mungkin ketika kita pemenangan dulu, saya sekretaris pemenangan. Nah, kan Abu Razak sebagai ketua pemenangan. Nah, banyak hal-hal teknis yang itu saya yang handling. Nah, kan sebagai sekretaris hal-hal teknis lah. Nah, mungkin itu yang membuat saya dekat dengan Mualim ketika proses pemenangan itu. Karena kan banyak waktu proses pemenangan Mualim itu kan enggak 6 bulan sebelum pilkada kita kerja. Iya. Nah, kita sudah kerja 2 tahun sebelum pilkada. 2 tahun sebelum tahapan pilkada itu. Ini Aceh kan mau pilkada lagi nih Bang. Berarti ini sudah ada yang melakukan tahapan lah. Sudah tahapan, sudah ada framing, penciptaan kondisi. Ya kan,
persiapan buat regulasi misalnya kan. Nah, habis itu ya macam lah siapa yang perlu kita kunci, ya kan? Siapa yang perlu kita rusak citranya misalnya. Kan ini kan satu hal yang biasa. Tapi yang memahami kondisi itu kan hanya kalangan-kalangan elit aja mungkin ya. Sebagian mungkin masyarakat bawah yang mau membaca lah. Tentang apa itu? Ya tentang memahami pengkondisian artinya nih pilkada mau jalan 2 tahun lagi, ini sudah jalan. Oke Bang, nah terlepas dari itu lagi nih. Nah, saya ingin masuk ke dalam ranah wakil rakyat nih. Selama Abang menjadi ketua fraksi di DPRA. Ini salah satu statement yang paling kontroversial yang saya baca dulunya itu yang pertama terkait isu kuota 100%. Salah satu statement Abang saat itu adalah kita ini kalau mau musyawarah sama Jakarta itu gampang sekali, tapi musyawarah sama diri sendiri itu yang sangat sulit. Nah, berarti ini ada sesuatu ini. Apa yang membuat itu? Tapi sebelumnya dikonfirmasi dulu Bang, apa benar dan tidak itu informasi itu. Nah, apa yang terjadi di parlemen kita ini? Mulai sejak Abang lah berada di parlemen menjadi ketua fraksi dan sampai berakhir lah. Nah, minimal di wilayah sumber daya elit politik kita. Ya sebenarnya kan biasa-biasa aja. Ketika kita di DPRA kemarin, ya DPRA ini kan secara regulasi yang pertama kita kan tunduk di bawah Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ya. Ya, kemudian Undang-Undang Pemerintah Aceh. Kemudian tata tertib kita sendiri. Nah, jadi ada 3 regulasi itu kita bergerak. Nah, ya biasalah yang namanya juga kerja-kerja DPR ini kan ya ada normatif saja sebenarnya. Ya pengawasan, perencanaan, penganggaran kan ya, begitu. Buat kanun. Terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Membantu pemerintah Aceh, gubernur dalam hal ini dengan kebijakan-kebijakannya. Ya normatifnya seperti itu. Artinya tidak ada sesuatu kalau menurut saya ya yang memang sangat luar biasa juga dalam selama ke periode saya menjadi ketua fraksi. Nah, setelah itu kan saya tidak berperan sama sekali setelah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya ketua fraksinya. Iya, saya 2 tahun setengah jadi ketua fraksi dan 2 tahun setengah kemudian hanya menjadi orang biasa, tidak memiliki posisi apapun. Ya walaupun normatif misalnya Bang ya, ini periode Abang yang kemudian mengantarkan data Aceh hari ini termasuk daerah termiskin lah se-Sumatera. Itu kan bagian dari pengawasan sebenarnya. Ya. Artinya ini ada yang tidak diawasi sehingga ada data yang seperti itu. Iya. Walaupun itu secara normatif datanya. Iya, sebenarnya kan yang menjadi cita-cita kita awal ketika 2012 kita ikut pilkada. Oke. Ya, kan? Itu kan itu. Artinya kita menginginkan punya kemampuan untuk mensejahterakan masyarakat Aceh. Ya setidak-tidaknya menaikkan pendapatan masyarakat dan juga pendapatan Aceh. Nah, kemudian ketika saya masuk 2014 ikut pemilu juga seperti itu. Nah, tapi kan mungkin ada ada hal-hal yang susah disampaikan mungkin Bang. Bukan susah disampaikan, sulit sekali kita ini kan sejak dulu ya, sejak masa Pak Irwandi menjadi gubernur pertama tahun 2006 tahun 2006 sampai 2012. Kemudian 2012 Pak Dr. Zaini sama Mualim sampai 2019 ya. 19 dan sampai hari ini kan hubungan pemerintah dengan DPR Aceh itu kan selalu bisa kita katakan kurang harmonis. Selalu seperti itu. Nah, ketika saya misalnya menjadi di DPRA, ketua fraksi juga seperti itu. Nah, kita dengan Gubernur Zaini juga tidak harmonis. Nah, artinya
Nah sekarang saya dengar juga seperti itu, saya baca-baca di koran ya kalau sekarang. Sungguh juga tidak harmonis. Bahwa ada tidak harmonis antara DPRA dengan Pak PRT Gubernur kita sekarang, juga seperti itu. Nah ketidakharmonisan ini menurut saya di satu sisi dia wajar, karena di sana ada fungsi pengawasan, ada fungsi masing-masing, ada fungsi budgeting, ya kan, di mana tentu ini seringnya pasti di budgeting, seringnya berantam kita ini kan sering di budgeting. Masalah peng saja. Iya masalah uang, ya wajar kan, masalah uang kita ribut kan. Itu udah karakter yang, kita. Yang lucu duit nggak ada kita ribut, nah itu. Tapi kalau duit ada kita ribut kan nggak ada masalah. Ada sesuatu yang kita ributkan. Oke. Nah, jadi kalau menurut saya, kenapa di fungsi budgeting ini kita selalu sulit untuk ketemu? Nah, kan, pengalaman saya, artinya kita ini sebenarnya masalah utamanya kita ini sulit sekali bertemu secara ide. Kita mau buat apa Aceh ini? Oke, tapi kan sebelumnya sudah ada visi misi, Pak. Iya sebelumnya ada visi misi, tapi kan visi misi ini kan sangat umum dia kan. Kemudian terpilih jalan Pari juga visi misi. Enggak, artinya ketika kita terjemahkan setiap penganggaran ini kan Bapeda pasti menerjemahkan visi misi gubernur. Iya. Nah, tapi kan visi yang namanya visi misi ini kan dia tidak detail. Pasti ya. Nah, dia kan sangat umum. Tapi kan Bang sudah ada misalnya ini mulai era Bang Wandi, era 2006 lah, mereka sudah menyusun rancangan jangka panjang lah, sampai 25 tahun lah. Kan ada rancangan program-program itu yang seharusnya bisa dilanjutkan gitu. Iya sebenarnya itu ada, tapi kan terjadi tarik menarik kemudian. Nah, misalnya tarik menarik, misalnya plotting anggaran kemana yang kita harus lebih besar. Nah, ini kan selalu terjadi tarik menarik. Nah, ke sini lebih besar, apakah ke sana lebih besar? Nah, kita mau bangun jembatan, misalnya. Kan misalnya katakanlah salah satu hal yang bisa menaikkan pendapatan masyarakat adalah dengan intervensi kita di sektor pertanian. Nah, ketika kita melakukan intervensi di sektor pertanian, nah tentu kan salah satu pekerjaannya adalah membangun irigasi. Nah, ketika kita membangun irigasi, tentu kita mesti ini di mana kita mau bangun. Nah, ini kan ada banyak irigasi yang perlu dibangun di Aceh. Tentu di sana ada tarik menarik. Mesti di kampung saya, orang lain mesti di kampungnya, segala macam. Nah, ini yang biasa sering terjadi tarik menarik. Tapi kalau ceritanya seperti itu cukup menggampung Bang, artinya iya. Misalnya seperti misalnya waktu era saya, ketika itu Dr. Zaidi ingin melakukan pinjaman hutang luar negeri misalnya, untuk bangun 5 rumah sakit regional misalnya, kan tadi tarik menarik juga. Wah, DPRA kan pada awalnya nggak setuju itu kan, nggak setuju. Nah, sementara pemerintah ini harus supaya rumah sakit kita mulia, tujuannya mulia. Nah, memakai perspektif bahwa kita mesti punya rumah sakit regional. Iya. Nah, sebab sayang rumah sakit Zainal Abidin yang sudah overload. Iya. Nah, uangnya dari mana? Hutang dengan Jerman. DPRA setuju dengan pembangunan rumah sakit, tapi tidak setuju dengan hutang. Nah, ketika kita tidak setuju dengan rencana pemerintah, nah, tentu kan pemerintah bisa berpikir lain juga dia. Ini apa? Kenapa dia nggak setuju? Nah, di situ masuk dimensi politis. Oke, ini udah main. Anginnya di situ. Apa karena kalau PA misalnya nggak setuju? Ini apa karena Mualim nggak setuju sebagai ketua partai, atau karena Mualim tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan pembangunan 5 rumah sakit ini? Nah, misalnya kan menjadi ruang tafsir. Nah, atau bagi pemimpin kita yang cepat sensitif misalnya akan marah. Nah, apalagi saat itu misalnya Dr. Jenny secara usia sangat senior, butuh dihargai dalam perjuangan juga dibandingkan kita beliau founding father, kan begitu. Kita ini kan anu Maya Cirit misalnya. Nyokok kahana adab li. Kok tiba-tiba anu Maya Cirit udah nggak setuju, ini apa ini puka yang kan. Ketika hal-hal seperti itu kan pasti masuk, apalagi beliau usianya orang tua seperti itu pasti hana ibu huyum leke. Nah, itu kan pasti muncul. Nah, ketika hal-hal yang seperti inilah kemudian menjadi sesuatu yang sangat politis kemudian. Nah, wate hateo nggak setuju pada satu titik, ketika titik yang lain, oh ini pasti nggak setuju juga. Oh ini pasti ya. Nah, jadi runyam lah semuanya.
Jadi tidak ada ruang ketemu, artinya kita butuh rumah sakit, hanya problemnya di persoalan hutang umpamanya. Iya, persoalan hutang kan nggak ada lagi. Misalnya di PRA, oke, kita jangan ambil hutang misalnya. Ketika itu ya, nah, kita ambil aja uang APBA. Atau kita bicara dengan pemerintah pusat, kita tanggung setengah, pemerintah pusat tanggung setengah misalnya. Nah, kita berargumen bahwa ada APBA-nya ada dan segala macam. Dan eksekutif tidak mau hal-hal seperti itu lah. Eksekutif kan nggak mau. Akhirnya deal akhirnya terakhir DPRA setuju dengan hutang. Ya, pada akhirnya DPRA setuju dengan hutang. Nah, tapi kan nggak jadi juga hutang karena pemerintah pusat tidak setuju. Nah, kenapa pemerintah tidak setuju? Pemerintah pusat tidak setuju karena DPRA sudah yakin pemerintah pusat juga pasti nggak setuju. Karena kan kita juga sudah komunikasi dengan pemerintah pusat. Karena yang dihitung ini bukan hutang pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh tidak punya kewenangan untuk berhutang dengan luar negeri. Ini hutang pemerintah pusat kepada Jerman. Nanti kita yang bayar ke pemerintah pusat. Dan pusat nggak mau. Nah, dari awal kita sudah komunikasi. Tapi di wilayah kewenangan pemerintah Aceh dibolehkan, Bang, hal-hal seperti itu. Iya, pemerintah Aceh boleh, tapi kan harus seizin pemerintah pusat ya. Iya, karena yang berhutang bukan pemerintah Aceh. Pemerintah pusat yang berhutang dengan pihak Jerman. Peruntukannya untuk Aceh, nanti Aceh akan membayar itu, bayarnya pasti ke pemerintah pusat bayar lagi ke pihak Jerman. Artinya saya suruh ngutang sama orang lain untuk saya. Iya, jadi hal-hal yang seperti itu misal di situ. Nah, kemudian di pemilu pilkada kan kayak gitu juga. Oke, soal persentase KTP, soal nggak boleh independen, soal macam-macam lah, kan gitu. Nah ini pun biasa, memang lembaga politik seperti itu. Memang begitulah tabiatnya, Bang. Memang harus seperti itu. Memang politik itu memang seperti itu. Oke, Bang, kita lanjut lagi. Ini sudah selesai di wilayah praksi lah. Teman-teman di DPRA tiap tahun ternyata juga punya problem dengan eksekutif lah. Problemnya adalah persoalan anggaran. Nah, ini kami selalu menggali informasi hal yang kontroversial di lapangan. Ini Bang Kossar kemarin terakhir caleg waktu pemilihan Pileg 2019 ya, naik lewat Demokrat nih. Nah, artinya mungkin karena secara partai lokal tidak bisa mengirimkan wakilnya ke nasional lah. Artinya ini yang menuntun Abang untuk harus memilih Demokrat. Tapi kan secara dilihat dari kiprah jejak Bang Kossar ini kayaknya tidak memungkinkan untuk memilih Demokrat. Masih ada PDI mungkin seperti disampaikan Jamal tadi. Nah, kenapa pilihannya di Demokrat nih, Bang? Ya, Demokrat kan dengan masyarakat Aceh kan dekat. Oke, secara romantisme sejarah MOU Helsinki. Iya, pasti. PDI dengan masyarakat Aceh kan juga punya catatan-catatan. Nah, kan Golkar juga seperti itu. Tapi PDI kan ada Pak Jokowi dekat juga sama masyarakat Aceh, Bang. Ya kalau Pak Jokowi dekat dengan masyarakat Aceh, sudah menang dong Jokowi di Aceh. Oke, ada Surya Paloh Nasdem. Ya, Surya Paloh Nasdem. Saya sebenarnya begini. Saya semua itu teman. Ya kan? Di Nasdem, di pusatnya berteman. Teman-teman kita. Ini kan kebetulan kan teman-teman di Eksponen 98 ini kan pada jadi petinggi-petinggi partai semua sekarang. Jadi seluruh partai di ada. Seluruh partai. X98 ya. X98 secara nasional. Yang sebelumnya kita sama-sama lempar batu ke tentara polisi di Jakarta segala macam dulu lah kan. Ya, sekarang gabung sama tentara ngopi. Makan Indomie bareng-bareng satu bungkus, makan rame-rame. Ya zaman-zaman susah dulu lah, zaman-zaman berjuang dulu. Nah sekarang hari ini hampir rata-rata mereka ada di partai nasional. Jadi sebenarnya ya soal pilihan aja. Nah, ini kita pilih Nasdem, teman kita, Demokrat teman kita, PDI teman kita, nah, kan? Golkar juga teman kita. Cuman kan di Golkar kalau di secara nasional ya kita nggak rame teman, itu aja. Nah, ya kenapa kemudian dengan Demokrat? Ya secara personal saya tertarik dengan SBY. Oke, hanya sosok Pak SBY. Hanya sosok Pak SBY. Artinya jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh nasional yang lainnya ketika itu. Tapi berpartai itu kan bukan
pada sosok juga Bang pada akhirnya. Iya, secara organisasi kepartaian saya pikir Demokrat lebih stabil partainya jika dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Mungkin setiap partai kan pasti ada dinamika internal. Tapi kalau dilihat dari proses maksudnya substansinya demokrasi itu sendiri, mungkin Demokrat tidak demokratis lah, artinya ya keluarganya yang ujung-ujungnya yang jadi the next generation lah yang akan menjadi ketua partai dan selanjutnya. Iya, hampir semua partai kan pasti seperti itu. Artinya misalnya kalau kita mau lihat PDI misalnya, tentu Ibu Mega sangat menginginkan putrinya bisa menjadi penerus, kan. Kemudian Pak Surya Paloh pun juga Nasdem ya, saya lihat bahwa ya pasti tentu beliau menginginkan putranya bisa menjadi penerus yang sekarang anggota DPR RI. Nah, artinya kan semua partai ini sama. Semua partai seperti itu. Dan kenapa tetap Abang juga milihnya nih Demokrat nih, ya, walaupun hanya soal pilihan kalau nih. Kalau soal apa keluarga dan segala macam, hampir rata di Indonesia tren politiknya seperti itu. Nah, cuma sekarang tinggal apakah putra putrinya lah katakanlah seperti itu, karena kita ngomong soal keluarga ya. Mumpuni enggak, artinya siap enggak, artinya didukung tidak, punya kapasitas apa enggak ya? Punya kapasitas atau tidak. Nah, kalau kalau Demokrat AHY punya kapasitas ya, misalnya walau semua partai itu sekarang udah sama, ini lebih ke Abang nih, kenapa tetap Abang memilih ini Demokrat ya? Apa Abang ini sudah ada pendekatan sebelumnya, misalnya nih sudah kenal saat pileg atau pilkada, artinya ada Pak Nova di situ yang sekarang jadi PLT, di situ mulai terjadi koneksi dan Abang tertarik dengan itu? Enggak, saya dengan Pak Nova memang sudah berteman kan lama. Ketika saya jadi ketua fraksi PA, konsultasi saya sering sekali dengan Pak Nova sebagai ketua saat jadi di DPR RI. Enggak, saat masih ketua Partai Demokrat di Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh. Jadi ketika saya ketua fraksi, Demokrat kan masuk dalam koalisi PA ya. Ketika itu. Nah, setiap kebijakan-kebijakan yang kita ingin ambil di DPRA saat itu, saya selalu komunikasi dengan pimpinan-pimpinan partai. Tidak hanya dengan pimpinan fraksi. Nah, jadi selalu saya saat itu komunikasi awal itu justru saya langsung lakukan dengan pimpinan partai. Setelah konsultasi dengan pimpinan partai koalisi kita lakukan, baru saya bicara dengan ketua-ketua fraksi partai-partai bersangkutan di DPRA tanpa memberitahukan. Saya sudah koordinasi dengan ketua partai mereka. Oke. Karena apa? Karena memang punya kedekatan dengan Demokrat. Kedekatan saya pribadi itu sudah sejak zaman Pak Mawardi Nurdin, almarhum dan wali kota Banda Aceh. Demokrat ketika kita menggalang penundaan pemilu pilkada tahun 2012. Kita kan waktu itu menolak calon independen. Ya, terus waktunya sampai 2013 baru mulai. Iya. Dan kemudian kan tutup masuk Dr. Jenny sama Mualim itu, tutup masuk. Nah, ketika itu kan yang berkuasa Pak SBY presiden. Nah, kita kan tidak apa artinya juga kan ada kekerasan pilkada juga saat itu di Aceh artinya. Nah, dalam kita mencari solusi ketika itu, artinya saya kemudian membangun jembatan dengan Partai Nasional, dan saat itu koalisi pertama yang terjadi PA dengan Partai Nasional. Nah, dengan wali ketika itu kita undang semua pimpinan-pimpinan Partai Nasional, ketua PDI, semua kita undang dan semuanya mendukung agar PA harus masuk dalam pilkada. Berarti Abang merasa bahwa peluang terbesar untuk mewujudkan cita-cita ini di tingkat nasional hanya melalui Demokrat lah ya? Enggak, yang mungkin semua partai pasti kita bisa lakukan kan gitu. Artinya ini kan kedekatan personal kita menjadi sangat pribadi. Ketika zaman Pak Mawardi, koalisi Partai Nasional dan PA yang kita buat itu ketuanya Pak Mawardi loh. Iya. Ya kan? Yang membangun komunikasi dengan Pak SBY supaya PA itu bisa ikut pilkada, tidak tereliminasi seperti keinginan Pak Irwandi ketika itu. Artinya, ya kan? Itu Pak Mawardi di depan, Pak Mawardi sebagai ketua di Aceh dan saya sekretaris.
dalam proses membangun koalisi berkomunikasi dengan pemerintah pusat supaya PA bisa masuk. Kemarin itu Pak Mawardi sebagai ketua Demokrat, saya sebagai sekretaris dari PA. Artinya dari proses Artinya dari proses awal kita sudah dekat sekali dengan Pak Mawardi. Kemana-mana itu Pak Mawardi kan wali kota, mana bareng segala macam. Semoga beliau diberikan ke lapangan kubur ya. Artinya ini kan kalau politik adalah tujuan kita untuk memperjuangkan sesuatu, pasti kita punya hitung-hitungan tersendiri lah. Nah, dengan Pak Nova juga seperti itu. Ketika 2014 saya ikut pemilu, saya menang dan kemudian ditunjuk sebagai ketua fraksi. Perintah pertama ketika itu saya ketua fraksi, bagaimana membangun koalisi dengan partai-partai yang lain, ya kan? Nah, dalam upaya alat kelengkapan dewan dan kepentingan-kepentingan lainnya di DPRA. Ya. Nah, ketika itu ketua Demokrat itu Pak Nova. Nah, saat itu ada operasi senyap yang sedang dilakukan. Yang ingin mengeliminir PA dalam DPRA. Artinya kalau bisa PA tinggalin sendiri, ambil semua untuk perangkatnya yang lain. Parnas lah. Kalau PNA kan baru cuman 3. Dan hanya Demokrat yang cuma 3 kursi kan. Nah, jadi ketika pertemuan di Medan, ya kan, hal yang sangat saya respect dengan Pak Nova ketika itu. Pak Nova karena dia anak tentara, mungkin punya keberanian yang lebih mungkin ya. Dia bilang, kita nggak mau buat friksi-friksi seperti ini. Padahal semua pimpinan partai-partai diundang ketika itu di Medan. Semua partai diundang, termasuk partai lokal diundang dalam pertemuan di Medan. Dan Pak Nova bilang nggak mau. Kalau hanya untuk memecah belah di Aceh, artinya kita harus mengeliminir PA. Ini nggak bagus. Ini bisa rusak perdamaian. Mungkin Pak Nova bisa ngomong itu karena presidennya juga masih SBY kan ketika itu. Tapi kan pada akhirnya juga walaupun sosok Pak PLT misalnya yang digambarkan seperti itu, kondisi sekarang juga terjadi perpecahan misalnya antara parlemen dan eksekutif. Iya, kan? Itu kan terlepas. Artinya kan sejak itu saya sudah komunikasi Bang Nova. Okay, Bang Nova telepon saya, "Kosar, ini kita di pertemuan begini misalnya. Kita mau dieliminir. Ya, gimana Bang? Ya kita tetap nggak mau. Kita mau sama-sama lah." Artinya ini punya ide yang bisa disatuin lah dengan beliau lah. Punya ide yang sama. Ini kita ngerti kan artinya apa yang dilakukan oleh Pak Mawardi ketika itu, apa yang dilakukan oleh Pak Nova ketika itu, kan? Ini kan menjadi apa namanya? Menjadi sesuatu yang sebenarnya kita terhubung gitu. Walaupun ketika 2012 Pilkada Demokrat dia punya calon sendiri, Pak Nova sama Muhammad Nazar. Ya. Kan begitu Pak Mawardi juga ketika itu ketuanya. Pada akhirnya nggak terpilih lah. Kan tidak terpilih. Ketika kedua lagi-lagi pas-pasnya dengan artinya gini, ketika Pak Mawardi dengan PA bagus, dengan teman-teman yang lain juga bagus, kita sama-sama mendorong ada pilkada ulang, bukan pilkada ulang, pendaftaran ulang pilkada sehingga PA harus ikut. Ya kan ketika itu Pak Mawardi di depan, ketika boleh ikut Pak Mawardi nggak bersama PA ketika pilkadanya. Ngerti nggak? Oke, paham. Beliau Partai Demokrat punya calon lain, Muhammad Nazar dengan Nova Iriansyah. Nah kemarin ketika 2019 kemarin, Demokrat dengan PA kan join koalisi. Ya, koalisi bersama. Dari awal koalisi. Terus di ujung Pak Nova bersama Irwandi misalnya mencalonkan diri, kan nggak lagi bersama PA. Saya pikir ini kan, kalau menurut saya artinya ini kan dua hal yang memang harus kita pisahkan, gitu kan, harus kita pisahkan. Ya memang itulah politika. Politik seperti itu. Artinya kan tidak kemudian kalau kita selalu berbicara politik bahwa kalau terima satu terima semuanya, bisa. Ini sulit sekali kita bangun komunikasi politik seperti itu. Terima satu harus terima semuanya, sulit. Mungkin tidak ada kondisi yang seperti ini kalau udah satu semua. Itu hal yang mustahil lah Bang. Tapi mustahil. Kalau mindset kita komunikasi politik adalah terima satu terima semuanya, ini kan persis seperti komunikasi politik pemerintah Jakarta ketika dengan GAM dulu, ya kan? You mau ini udah ikut. Ya kan untuk diterima semua butuh kekuatan dan itu adalah hal lain. Nah ini Bang juga ini. Saya juga sering lihat postingan foto kawan-kawan abang juga sering ini belakangan sama Pak Nopal, malah saat pileg dulu ya,
pilihan legislatif udah bersama Pak Nopal nih. Kunjungan proyek Pak PLT, abang juga ikut nih. Artinya nih di setiap periode abang begitu dekat nih dengan pemerintahan. Nih, apa itu benar nggak bang? Abang ini sangat dekat dengan Pak PLT ini. Enggak juga, saya kan dengan Pak PLT proporsional aja hubungannya kan. Ya kebetulan beliau kan ketua. Sekarang saya Demokrat. Beliau ketua Demokrat di Aceh. Itu lebih ya memang udah satu rumah. Gimana kan kita harus dekat. Nah sama ketua nggak dekat kan bahaya itu ya kan. Bahaya, sama ketua harus dekat dong. Tapi sebelum abang terpilih misalnya menjadi salah satu pengurus pusat kan abang sudah mulai dekat. Apa ini pendekatan dilakukan untuk Go Jakarta? Enggak, sebelumnya atau kan, ada ini jawab-jawab yang pertama gini, saya berterima kasih sama Pak Nova ya. Yang pertama Pak Nova itu mau menerima saya sebagai caleg DPR RI dari Partai Demokrat tanpa pungutan apapun, tanpa macam-macam. Terus beliau juga ikut turut membantu saya ketika saya ikut pemilu kemarin. Beliau bantu, baik secara pengaruh politik maupun secara finansial. Artinya apa? Saya melihat ini kan kepedulian abang sama adik. Nah, karena saya bukan siapa-siapa di Demokrat. Nah, saya pun baru SK baru kemarin. Sebelum-sebelumnya kan I'm nothing. Saya bukan sesuatu lah kan. Artinya saat abang naik jadi pileg juga butuh dia kan. Dia selaku ketua partai. Udah pasti provinsi, karena yang mengendorse saya meskipun kita ada teman-teman di Jakarta, tentu Pak SBY itu kalau khusus untuk Aceh ya terkait dengan Demokrat dia sangat dengar itu ketua DPD Aceh. Aceh spesifik. Biasanya bang kalau kita ini dekat, ini elit-elit ya, artinya begitu dekat dengan kekuasaan kan pasti adalah hal lain lah. Mungkin abang secara pribadi ada proyek-proyek mungkin di dinas-dinas nih. Oh itu nggak ada. Saya kalau nggak ada uang tinggal minta aja. Iya. Kalau beliau mau. Nah, kan biasa itu kita kan. Kan biasa. Kita sesama teman ya kan. Adik abang kan biasa gitu. Artinya, bang ini lagi kepepet kali ini ya. Apa kasih duit lu sedikit. Biasanya kan biasanya bang di kita itu kan kepala-kepala dinas itu kan sudah ada yang rekomendasi nih bang. Artinya ini walaupun abang sudah selesai di DPR, aku rasa pengaruh-pengaruh abang juga masih ada. Misalnya ada kepala dinas yang harus diperjuangkan nih. Oh ini biasa di kita kan seperti itu bang. Itu kan yang duduk kepala dinas sekarang kan juga ada apa? Enggak semua pendatang baru. Iya. Ya kan? Ada yang pendatang lama. Iya, ramai juga yang pendatang lama. Ada berapa orang nih rekomendasi abang nih? Ada berapa orang nih bang? Ya, itu kan harus kita tanya sama yang atur-atur dulu ya kan. Iya. kita kan nggak ikut atur-atur itu. Yang atur-atur fit and proper test dulu ya perlu kita tanya. Iya, itu di situ ya. Itu kan hanya formalitas lah. Oke bang. Nah. Oke bang, ini saya minta satu kesimpulan lah. Walaupun tidak seserius itulah politik, tapi kita harus serius ini. Ada manusia 5 juta di Aceh ini. Dan itu harus dipikirkan oleh segenap pikiran otak tubuh elit politik Aceh. Nah, apa nih yang harus dilakukan? Kalau terus-terusan begini, ini generasi tiap tahun datang, tiap generasi datang angkat senjata berontak dengan kapasitas tidak ada pengetahuan. Artinya ini menurut abang nih sudah melanglang buana lah di dunia politik nih. Apa yang harus diperhatikan oleh elit itu sendiri? Artinya di sini ada eksekutif dan ada legislatif dan masyarakat sendiri nih. Ini berbicara Aceh. Ya, yang pertama sebenarnya kan sekarang kita ini harus sering berbagi gagasan. Oke. Ini yang sekarang jarang. Itu agak susah mungkin bang. Ada yang lebih mudah lagi apa gitu selain gagasan mungkin? Iya, karena kan semuanya harus dimulai dari gagasan. Tidak ada lain, harus gagasan. Ya kan? PA mau apa di Aceh? Demokrat mau apa di Aceh? Harus jujur dulu nih berarti. Ya, Golkar mau apa? Karena kan secara otentik kan ini yang megang Aceh sekarang ini. Elit partai politik ini yang megang Aceh. Nah, artinya sekarang ya kita mau apa ini? Ya, mau kita bawa kemana Aceh ini misalnya? Oke. Nah, kan itu.
Artinya bagaimana tentu untuk mengejar ketertinggalan. Ini kan butuh langkah-langkah berani. Butuh langkah-langkah yang tidak biasa. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian apakah kita siap dengan langkah-langkah yang tidak biasa? Dengan langkah-langkah yang lebih berani? Nah, tentu kan ada banyak hal yang akan terjadi tidak seperti biasa, unusual kan? Karena kita menuntut sesuatu yang luar biasa. Kita nggak punya kemampuan itu. Apakah society kita punya kemampuan untuk itu? Apakah elit-elit kita punya kemampuan untuk itu? Apakah kampus kita punya kemampuan untuk itu? Apakah ulama kita punya kemampuan untuk itu? Nah, ini harus lihat. Ketika kita menuntut sesuatu yang luar biasa, ya kan? Tentu kita memerlukan cara yang juga tidak biasa. Nah, pertanyaannya selanjutnya, apakah kita akan terbiasa dengan cara yang tidak biasa tersebut? Kan lagi kan. Itu menonjol lagi contoh COVID-19 nih kan. Nih kita harus lockdown. Ini untuk menghabis segala macam. Pas pemerintah buat jam malam, udah nggak sanggup. Yang diminta lockdown. Jam malam kan lebih ngeri dari jam malam. Ketika pemerintah buat jam malam, kita protes. Itu baru hal kecil ya. Itu contoh yang baru aja kan gitu. Nah, apalagi yang lain ketika kita melakukan ini, karena begini, kita memang punya uang Aceh ini 17T per tahun. Yang terakhir ya PBA terakhir sebelum pemotongan gara-gara Covid dan resesi ya. Nah, ini APBA kita di tahun ini menurut informasi saya dengar itu 13 triliun. Turun karena Covid, ada pemotongan dan juga resesi. Ya. Ini tentu memang uang itu banyak, 17 itu. Kalau dipecah-pecah jadi dikit. Kita mau buat apa? Misalnya, ketika kita bilang bahwa prioritasnya ke A, B, dan C, tentu kan ada yang hilang. Ada D, E, dan F yang tidak terpedulikan misalnya. Nah, ini gimana? Nah, makanya itu semuanya kan tergantung bapak-bapak kita di DPRA sekarang. Nah, kan bapak-bapak kita di gubernur kan, ada Bang Nova, ada Bupati. Ini abang ini kan udah di luar nih bang. Apa abang bisa saran ini atau abang-abang atau siapa lah di DPRA, sarannya buat mereka itu harus lakuin apa ini? Enggak, kalau saya sebenarnya kalau Aceh hari ini ya udahlah, ada nggak sekarang kita bisa ketemu diskusi lebih intens ya, artinya tentang formula apa yang bisa kita lakukan untuk mengejar ketertinggalan ekonomi kita. Nah, itu kan itu artinya kalau elit-elit politik di Aceh artinya punya satu bahasa, artinya mungkin dia akan mudah. Nah, kalau partai-partai politik ini, bupati-bupati kita, ya kan, gubernur kita, kemudian DPRA kita, ulama kita, tokoh-tokoh kita lah, inilah yang paling penting dulu kan. Tokoh kan absurd nantinya kan. Nah, ini kan yang buat kebijakan. Ini yang the real yang punya saham pengaruh hari ini. Nah, jadi kalau mereka kita cara ketinggalannya ini kita dibicarakan. Dulu kita kok bisa berwacana soal referendum kan soal wacana, tapi bisa kan wacana sesuatu yang memang tidak di luar kotak, itu malah tuh referendum, tapi kita bisa bicara. Dulu ada inisiatif elit-elit Aceh buat Kongres Rakyat Aceh misalnya kayak KRA, ya kan. Dulu rakyat Aceh elit-elitnya ini harus tarik dom dulu misalnya, macam lah. Pasti kita butuh sesuatu yang seperti itu. Ada wacana-wacana politik yang sifatnya besar, tapi memiliki pengaruh yang besar juga terhadap aktivitas politik kita. Nah, ini yang nggak ada. Nah, makanya wacana itu menjadi penting. Nah, hari ini di lapangan ada daily politik kita itu wacana nggak penting lagi. Yang daily politik kita hari ini yang penting uang. Nah, you punya uang, you bisa jadi anggota DPRA. You punya uang, you bisa jadi anggota DPRK. You punya uang, you bisa jadi gubernur. Bisa jadi siapa saja kalau punya punya uang. Jadi apa? Tapi kalau you tak punya uang, you nggak akan bisa jadi apa-apa. Wacana nomor 2, nomor 3 nggak penting lagi. Makanya dimensi ini yang sekarang terjadi
di Aceh. Ya daripada muncul lagi orang-orang beruang bilang, daripada kita kasih politisi duit, ya kan? Nanti ujung-ujungnya kan nanti ketika dia duduk kita minta proyek. Nah, kita udah biayai politisi. Ya, artinya lebih baik kita biayai diri sendiri aja. Ngapain kita biayai lagi politisi? Nah, proyek aja mendung urusan kan itu dimensi sekarang loh artinya. Ya, orang artinya butuh caleg, butuh elit untuk gak menggade tingkat kampung. Iya, ya begitu. Oke Bang, sekian, terima kasih nih Bang sudah mau berbagi dengan kita, dan untuk pemirsa yang ada di rumah nanti di tengah COVID ini bisa nonton inilah. Ya. Terima kasih banyak Bang yang sudah mau hadir di sini. Artinya demokrasinya kan lagi bohong-bohong tak pek-pek dah busaka dah pajuh mangajuhan menan. Artinya lagi himur Aceh nah cak bohong rom heli tiba-tiba ada heli itu salah. Yang keputusan salah pertanyaan. Salah urung yang pegang pertanyaan. Begitulah demokrasi dan politik yang terjadi di Aceh. Artinya kita harus kembali ke diri kita, siapa kita, mau ngapain kita. Bek tak salah go tabe-tabe, bek pesimis ke drocit. Artinya tetap semangat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.